kredit boros yang mending, biasa dipanggil Ella. Nama saya Andrew Sebastian Sinaga. Perkenalkan, nama saya Bastian. Halo, perkenalkan nama saya Suraning Perutama Nirputri, biasa dipanggil Perwita. Halo, nama aku Daniel Bagas Tama, biasa dipanggil Bagas. Hai, perkenalkan nama saya Nisa Yuri. Cara menjadi pribadi yang cerdas dan humanis, mengikuti perkembangan zaman dan selalu menjadi orang yang terbuka terhadap sesamanya. Aku menjadi pribadi yang cerdas dan humanis apabila aku memiliki barang yang berlebih dan orang di sekitarku yang berkekurangan lebih membutuhkan barang tersebut, maka aku akan memberikan barang itu kepada orang tersebut. Dan jika aku memahami apa yang diajarkan oleh dosen dan ada temanku yang masih kurang paham dan ingin aku menjelaskannya kepada dia, maka aku akan membagi ilmu kepada orang tersebut. Cara saya untuk menjadi manusia yang cerdas dan humanis, kita dapat menggunakan waktu luang kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, olahraga, ataupun memasak. Lalu kita bisa memiliki kepribadian yang berintegritas, dan kita bisa menjadi seseorang yang membawa terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Cara saya untuk menjadi pribadi yang cerdas dan humanis adalah dengan mendekatkan diri saya kepada Tuhan, selalu bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada saya, serta selalu berusaha untuk hidup dalam ajaran Tuhan. Contoh kecil yang pernah saya lakukan seperti membantu teman saya yang sedang membutuhkan bantuan tanpa saya mengharapkan sebuah timbal balik dari mereka. Saya memberi semangat kepada mereka yang sedang berjuang. Saya juga pernah mengikuti sebuah organisasi di mana itu berlandaskan oleh cinta kasih. Cara saya untuk menjadi manusia yang cerdas dan humanis di tengah masa pandemi seperti ini adalah dengan cara mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker jika bepergian, menerapkan social distancing, lebih sering mencuci tangan, dan tidak bepergian jika tidak terlalu penting. Dan secara humanis adalah saya lebih mensupport pasien penderita COVID untuk berjuang melawan penyakit mereka dan bukan malah menjatuhkan mental mereka. Saya menjadi pribadi yang cerdas humanis ialah dengan belajar dari banyak hal. Seperti halnya kita belajar dari perkuliahan, kita belajar dari lingkungan kita belajar dari keluarga kita juga bisa belajar dari setiap pengalaman kita. Tapi tidak hanya sampai itu, kita tidak hanya belajar, tapi kita bisa membagikan ilmu yang kita dapat ke orang lain. Seperti halnya ke teman-teman kita, ke adik kita mungkin, kita bisa membagikannya. Dengan begitu kita bisa menjadi orang yang cerdas dan tetap menjadi orang yang humanis. Harapanku di tahun ini, semoga aku bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar, mendapat nilai yang baik, boleh mengerti setiap materi yang diajarkan oleh dosen, terus pandemi ini cepat berakhir sehingga tahun depan boleh kuliah secara tatap muka dan boleh bertemu dengan teman-teman yang lain. Harapan di tahun ini ya? Tahun ini sungguh berat rasanya karena banyak sekali masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, terutama terhadap virus corona yang menyerang di dunia ini. Semoga dunia cepat pulih kembali agar kita bisa bertemu kembali dan pertama kalinya di kampus Sanata Dharma. Dan harapan saya juga saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Harapan saya di tahun ini adalah semoga wabah COVID ini cepat terselesaikan dan kita bisa menjalani aktivitas kita kembali seperti biasa. Harapan saya di tahun ini adalah semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai sehingga kita bisa bersama-sama bertemu di kampus, kita bisa berinteraksi secara langsung, kita bisa belajar dengan lebih baik tentunya. Juga baik yang bekerja bisa cepat bekerja dengan lebih baik lagi, baik siap kita yang ingin beribadah bisa beribadah dengan lancar seperti semula. Harapan saya di tahun ini semoga
bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang yang selalu ada buat orang lain dan bisa berguna bagi orang banyak. Harapan saya di tahun ini adalah semoga corona bisa cepat selesai, karena saya sudah gak sabar untuk mengikuti perkuliahan secara tatap muka, karena selama ini kan kita hanya bertemu secara virtual meeting. Lalu yang kedua, saya ingin mulai beradaptasi dengan dunia perkuliahan, karena ternyata dunia SMA dan perkuliahan itu sangat berbeda. Lalu yang terakhir, saya ingin fokus dalam kuliah saya serta menambah soft skill, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman saya dalam proses pengembangan diri.